Oke, kemudian kita bertanya-tanya, sebenarnya sesuatu dikatakan inovasi itu punya ciri-ciri atau karakteristik atau tidak sih? Jawabannya secara kurang lebih inovasi itu memiliki ciri atau memiliki gejala. Ya, kita bisa mengidentifikasi apakah eh, apa yang orang itu lakukan itu memiliki unsur inovasi atau tidak. Di sini ada 5 hal dan mungkin ini bisa dieksplor lagi ya, tidak hanya 5 ini saja. Eh, yang namanya inovasi itu pasti memiliki yang namanya sifat compatibility. Ya, suatu inovasi itu lahir karena dia menjawab kebutuhan atau menjawab ya kebutuhan seseorang terkait penggunaan barang atau mungkin penggunaan produk tertentu. Artinya, inovasi tersebut kalau seandainya diterapkan pada seseorang, maka seseorang itu merasakan manfaat yang didapat dari inovasi tersebut. Misalnya, seandainya Anda sebagai pengajar menggunakan suatu metode tertentu, misalnya atau media tertentu untuk mengajar, misalnya pakai Google Classroom. Ternyata ketika Anda memakai Google Classroom, persepsi dari siswa itu adalah media yang Anda gunakan itu tidak terlalu bermanfaat bagi kebutuhan belajarnya dia. Maka dari situ gugurlah satu karakteristik dari inovasi, yaitu Google Classroom yang Anda gunakan itu tidak kompatibel dengan manfaat yang diharapkan oleh pengguna. Kemudian yang kedua adalah complexity. Jadi yang namanya inovasi itu punya kompleksitas atau punya keunikan tersendiri, sehingga dia bisa mudah dibedakan dengan inovasi-inovasi yang lain. Mungkin dari sisi user atau dari sisi pihak yang dikenai treatment dari inovasi itu mungkin tidak terlalu bisa merasakan kompleksitasnya, tetapi dari sisi pembuat inovasi itu akan paham betul bahwa yang dia hasilkan dari inovasi tersebut itu di belakang layar itu ada kompleksitas yang harus dia siapkan di dalamnya. Kemudian observability. Nah, yang namanya inovasi itu bisa dipertontonkan atau dilihat oleh pihak lain. Ya, bisa dilihat oleh pihak lain. Karena apa? Sesuatu yang ada unsur inovasinya, sesuatu itu bisa menular. Artinya gini, jika seseorang, bila saya memakai suatu inovasi misalnya, dan saya merasakan itu bermanfaat, itu berguna bagi saya, kemudian itu dilihat oleh orang lain, maka orang lain itu akan menjadi tertarik juga untuk memakai inovasi tersebut. Nah, itu tadi yang saya katakan menular itu ya. Karena dia bisa dilihat, dia bisa dirasakan manfaatnya, maka nanti orang lain pasti juga akan ikut menggunakan inovasi tersebut atau ikut mengimplementasikan pada kasus yang lain misalnya. Kemudian punya relative advantage ya, yang keempat, selain compatibility ya, berguna, dia memiliki fungsi yang pas dengan problem yang dihadapi oleh user atau yang akan dikenai treatment. Relative advantage ini lebih ke arah inovasi ini menguntungkan tidak ya bagi saya sebagai pengguna. Nah, seharusnya inovasi yang bagus itu juga memberikan keuntungan. Jadi selain atau manfaat ya, selain berfungsi, compatibility, berfungsi sesuai dengan problem yang ingin disolusikan, cocok ya, match dengan keadaan, kemudian dia punya kompleksitas, dan dia bisa dilihat observability, dia juga punya manfaat, dan manfaat ini memang sifatnya relatif ya, antara satu pengguna dengan pengguna yang lain. Misalnya ada inovasi namanya A. Ya. Menurut saya inovasi A ini menguntungkan bagi saya. Menurut teman saya inovasi A ini juga menguntungkan, tetapi definisi menguntungkan antara saya dan teman saya ini beda.
tapi sama-sama menguntungkan, sama-sama memberikan manfaat bagi kami. Nah, itulah yang dinamakan dengan relative advantage. Kemudian ada yang terakhir, ada trial ability. Sebuah inovasi dari definisi yang awal tadi ya, dia adalah sesuatu yang terencana. Nah, yang namanya inovasi itu pasti melewati masa percobaan atau masa tes sebelum dirilis untuk digunakan untuk mensolusikan suatu problem. Jadi ada yang sifatnya trialability. Dia dites dulu, diuji dulu kebergunaannya, dia diuji dulu kompleksitasnya, dia diuji dulu menguntungkan atau tidak. Baru nanti setelah benar-benar memenuhi kriteria, baru dia akan diimplementasikan secara massal. Nah, itulah yang dinamakan inovasi. Mungkin nanti ini sebagai gambaran saja ya, bahwa yang namanya inovasi itu nanti juga perlu disebarluaskan ya, didiseminasi. Nah, sebelum ke arah sana maka kita harus melewati yang namanya reliability dulu, yaitu diuji coba dulu produknya atau inovasinya.